Halo, selamat malam saudara. Anda menyaksikan program Indonesia Bicara di TVRI. Saya Rahmat Idris. Saudara, tahun 2024 ini menjadi momentum diperingatinya 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dengan berbagai selebrasi meriah dan masif digelar tak hanya di tanah air, namun juga di berbagai kantong-kantong WNI di Amerika Serikat, di Washington DC, Boston, New York, dan kota-kota lainnya. Namun terlepas dari itu, ini menjadi momentum tersendiri untuk kembali menelaah sejauh mana kemajuan-kemajuan telah berhasil kita capai terkait hubungan kedua negara, utamanya sejak ditandatanganinya atau naik pangkatnya kemitraan Indonesia dan Amerika dengan kemitraan strategis komprehensif akhir tahun lalu yang menyentuh berbagai sektor krusial hubungan kedua negara. Kita akan perdalam tentang ini, saudara, di Indonesia Bicara, dan ada dua tamu istimewa bergabung bersama kami di program ini. Saya sapa dulu, telah hadir bersama kita Deputi Direktur Eksekutif CSIS, Center for Strategic and International Studies, Safiah Muhibat. Mbak Vivi, selamat malam. Selamat malam, Mas Idris. Terima kasih sudah hadir. Dan di ujung meja bersama kita adalah dari CSIS juga, beliau adalah peneliti bidang ekonomi, Dandi Raffi Trandi. Mas Dandi, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan saudara, seiring dengan diperingatinya 75 tahun, dalam sebulan ini pemerintah Amerika Serikat telah menunjuk satu duta besar baru untuk bertugas di tanah air. Beliau baru bertugas 4 minggu di Jakarta, dan beberapa waktu lalu saya mendapat kesempatan untuk berbincang langsung dengan sang duta besar. Kita simak hasil rekaman perbincangan kami dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia di Jakarta, Yang Mulia Kamala Shirin Lakhdir, berikut ini. Hello, you're watching Ambassador Corner here on TVR World. For this very special edition, we come to you from the residence of the Ambassador of the United States of America to Indonesia. We're here today to get acquainted a little better with the Ambassador, and in light of the 75 years of diplomatic relations between Indonesia and the United States, we're also here to explore and to dig deeper into ways to forge a stronger ties between the two countries. I'm Rahmat Idris. It is my utmost delight and honor to be seated in conversation with the Ambassador of United States of America to Indonesia, Her Excellency Kamala Shirin Lakhdir. A very good day to you, Madam Ambassador. Thank you very much for welcoming us in this beautiful space of yours, and welcome to Indonesia. Thank you. Thank you. Welcome back, you should say. Welcome back. I've received a report that you've arrived many years ago to the country, but we are aware that you've just recently been appointed as the ambassador of U.S. to Indonesia. You arrived around a month ago here in the country, so that's exciting to hear. When I first read the news that you received the reports that you're going to be posted to Indonesia back in May 2024, what was the first thing that crossed through your mind? So actually what happened in May 2024 was that I was confirmed by the U.S. Senate, and that is the last step sort of in becoming ambassador. President Biden had selected me as ambassador earlier than that because I serve both as the president's representative, but all U.S. ambassadors have to also be confirmed by the Senate. Yeah. So I was surprised because you don't know when that's going to happen, and immediately I started working with the team in Washington and the team here at the embassy to prepare to come. Right. And I was very excited to finally being able to come to Indonesia and to begin this responsibility, this important position. So I was very happy. Right. So being posted in a country as yet another fellow member of G20, vast archipelago, and one, if not the biggest economy in Southeast Asia, and you were also posted in Malaysia for a time, being accustomed to the local culture. So, and you also said that a little over 30 years ago, you first landed in the country. How do you make the comparisons then, and as opposed to now, as you are an ambassador being posted in the country? So I served here from 1994 to 1996. I was a young officer. It was my second assignment in the Foreign Service.
the thing that feels so familiar and so wonderful is the warmth and the graciousness of the Indonesian people. People have welcomed me back. Some people at the embassy actually worked with me 30 years ago. Some of them have retired, but I've seen them. And the warmth of our embassy community, of all the Indonesians I've met, including your team, and is wonderful. And that's how I remember 30 years ago. I also remembered, and this is still true, that Indonesian people were very interested in a strong friendship with the United States. Yeah. We're interested in how our country and Indonesia share so much in common, and how we have culture that we share, we have educational aspirations, so many things between our two peoples. And so it's wonderful to come back. And of course, because I'm here, I'm getting to eat lots of food that I haven't had for a long time. So I am also very happy about that. Well, you're going to be doing some walking down the memory lanes, I suppose, there. Well, Madam Ambassador, we're also aware that you are such a long career diplomat. I mean, your achievements, such an illustrious career in diplomacy. Walk us through some of the biggest highlights in your career of diplomacy and being posted around the globe. So I've been in the Foreign Service, the Career Professional Diplomatic Corps, for 33 years. I just passed my anniversary. I have been blessed with wonderful opportunities. I served in Saudi Arabia, I served in Indonesia, I served in Beijing, China for 4 years. I also was Consul General in Northern Ireland. I also, most recently, I served as the Executive Secretary of the Department of State. Secretary Blinken called me in Malaysia and asked me if I would take on that role, which was responsibility to serve him and his leadership team and the entire department in the beginning of the new administration. So I also worked. It's one of the things I'm proud of is as executive secretary, part of our responsibility is worrying about crisis management and helping our embassies overseas if they are facing a crisis. For example, the one I had before I left was in Sudan, and ensuring that our diplomats and colleagues were safely evacuated. So there are many things I've done over 33 years, but I am proudest of the people I work with, the people in Indonesia, at the embassy, and across my career who have taught me so much, continue to teach me so much. And that is the best thing about being in the Foreign Service. It's working with the people in our missions and our embassies, as well as working with our host nation counterparts. And we believe that your experiences worldwide will contribute to your stewardship here in the country as well. Inshallah. Madam Ambassador, your first week here in the country, I've read a report that you've presented your letter of trust to President Joko Widodo of Indonesia. Walk us through some of the key highlights of that very pertinent meeting. So actually, when you present your credentials, you do not, you present them, he accepts them, and then you stand in line. It's very formal. You didn't get to converse. And then afterwards you go around and you get a picture taken. And so the converse was something like this. Thank you very much, Mr. President. But actually that afternoon I met with President-elect Prabowo, which was a very good courtesy call meeting. And then the next day I met with Foreign Minister Retno Marsudi, and that was a very good conversation. So I was very much welcomed, and there are so many things already that we are working on together. So I was very honored to be part of presenting the letter of credentials. Right. So having met our top leaders here in the country, particularly President-elect Prabowo Subianto, who will be receiving the torch from current president, the incumbent, how would you see moving forward with push for the agenda of bilateral and diplomatic ties between Indonesia and the U.S.?
So I think that many of the things that President-elect has laid out in his campaign and he is continuing to speak on, we are already working together with Indonesia in those areas. And so I think this is an opportunity because Indonesia will have a new administration, a new president and cabinet, and we have just signed the Comprehensive Strategic Partnership. So how we, as the two governments and the two peoples, can build on the foundation we already have and to strengthen and expand these common priorities. So many things that we share is a concern for food security, energy security, public health, expanding and deepening educational cooperation, maritime security. I could keep going. There's so many more, but I think many of them in this transition, the new president intends to carry forward. And these are high priorities for the United States, so I think we have a very good foundation for continuing our partnership and friendship. Right. And that brings me to my next question to you, Madam Ambassador, because it was such a pivotal moment in our diplomatic and bilateral relations in November 2023 when the signing of the so-called Comprehensive Strategic Partnership was conducted. It was a long championed efforts by both countries. What does it mean exactly? What does it entail, these comprehensive strategic partnership for both Indonesia and the U.S. moving forwards, further highlighting the sectors that you mentioned earlier? So I think in the most simple way, it was a call from both of our presidents to a call for us to expand and deepen the cooperation we already have, to build on 75 years of bilateral relations, looking forward to the next 75 years, and what we can do as partners and friends, and to call on both our governments and our peoples that we need to expand and deepen our cooperation. And that has to look forward, that we have to look at what is going to be the global and regional situation as we move forward and how we can collectively place Indonesia in the United States and the region in a safe, prosperous, and secure position to the future. And I often think about the youth of Indonesia and the youth of the United States and how we are planning for them. Indonesia is a very young country, and so it's very important that we look at what will be the situation of the youth in 25 or 50 years, and are we moving in a direction that will benefit them and benefit the youth of the United States? Right. I'd like to touch on the topic of U.S.'s role, not only domestically in Indonesia, but also in the region, Madam Ambassador. Back in 2022, when we assumed the presidency of the G20, I had the privilege to ask questions, to speak to Secretary of State, Mr. Antony Blinken, asked about U.S.'s role in Indo-Pacific and how all of these economic powers and rivalries and geopolitical tensions play pivotal roles within the region. And a year later, we had VP Kamala Harris here in the country for the ASEAN chairmanship of Indonesia as well, also further highlighting the integral role of U.S. in Indo-Pacific. Now, fast forward to 2024, how do you see a central and strategic role of the United Nations that it will play against all of these countries trying to assert their influence within the region? So, at the most basic level, which I'm sure Secretary Blinken and the Vice President reiterated, is we are a Pacific nation. We have been present in the region for hundreds of years. In terms of trade and economic investment, we have very close relations across the region and in Southeast Asia. The prosperity of the United States and the prosperity of the region are tied together. We are committed to a safe and secure Indo-Pacific region for the benefit of the people in the region and the benefit of the United States. So our focus on security and a rule-based order is tied to the benefits for all the peoples of the region. So I think we have a very strong commitment that is continuing on. And I think we also look to ASEAN and Indonesia as the largest member of ASEAN
in partnership with how we build a more prosperous, more secure ASEAN region and Indo-Pacific. So one of our core partners in our vision for the region is how we work with ASEAN and in particular Indonesia. And especially with the upholding of international law and peacekeeping missions, which seems to be quite a question in some parts of the globe as we speak right now. Madam Ambassador, one of the biggest homeworks for our country is addressing the repercussions of climate change. And for that matters, we are extremely privileged to have the opportunity to work with the U.S., pioneering and championing the so-called just energy transitions with memberships from different countries, Japan, Canada, and notable European countries as well. And just last night, making its way to the headlines was that we have received the funding, the financing for the programs. From the U.S. perspective, Ambassador Kamala, how would you see that the U.S. will target some key projects to turn around the impacts of climate change in our country? So the U.S. has a very strong commitment to JETP program. We are seeking and we have identified projects where we can provide financing. This is a combination of private sector, government and private financing that we're galvanizing. It also involves the Indonesian government and Indonesian companies and other companies. So, for example, just before I came here, we completed a project in geothermal. Other countries, as you correctly said, so our partners are also seeking to galvanize the same type of financing, and we are hoping to accelerate concluding those projects and financing. I think it's, from my point, this is a long-term commitment the U.S. has, and it is very important that Indonesia begins having more and more renewable energy and projects that prove how to do it. So I am very happy that we are working together on this, and I'm very happy that we have other partners such as Norway and Denmark. The other piece that we have, that we share and that we are working on together is going into the next COP. So this is the larger climate change global discussion, and that Indonesia is a very important partner in the discussions we've had previously and now going into Baku. Right. Well, COP28 in Dubai was certainly something to see, and hopefully a revealing moments will present itself later on in Azerbaijan as well. On that note, Madam Ambassador, we have made significant strides, and together hopefully we can reach or rather not reach beyond the threshold of 1.5 degrees Celsius. Not even ever warming for a global planet. Its loss and damages is just something beyond our grasp. And I'd like to also touch on you mentioned briefly your meeting with President-elect, which is also currently right now is the Minister of Defense of the Republic of Indonesia, and the military cooperation of Indonesia and the U.S. has been long established, and we also share the same principles as you mentioned earlier, the peacekeeping missions, the upholding of international law. How do we go about moving forward and strengthening the ties in terms of military and defense cooperation? So as you know, and you correctly note, that we have many joint exercises. We now also have multilateral exercises together between Indonesia, the United States, and our partners. Just last night in this house, we had a reception to celebrate the beginning of Super Garuda Shield, which begins next week. It has become a multilateral exercise that is deepening in complexity, so it provides greater training and interoperability between all of the military services. I'm also very proud because we have Indonesians who are students in all our service academies. We also have Indonesians in our higher professional military academies. I met the Indonesian at the National War College before I came out. So I think that our generational, across generations, cooperation across our militaries is very strong, and we are looking to deepen it and support it. I know we have a lot of focus on maritime security. We have opened the new training center in cooperation with Indonesia at Batam. So
All of these things are following what is Indonesia's focus on security and how the United States can provide capacity building and strength and support. Right. And you, correct me if I'm wrong, you also earned your master's degree from the War College. I did. So your contributions, your insights will be invaluable for our country indeed. Madam Ambassador, I learned a lot about the U.S. military, so I hope to bring that to help our cooperation. Indeed. We're almost out of time here with you, Madam Ambassador. 75 years of our bilateral and diplomatic relations. That's a momentous occasion. What's on the table for the celebration and the anniversary? From what we know, over in Washington, D.C. and all over America, our embassies are having massive events to celebrate this. What's on the table for the embassy here in Jakarta? So we are going to have a celebration in December. I think I'm not fully allowed to discuss it. You barely arrived, so you're going to be... Well, no. So we will have a celebration with Indonesians and Indonesian Americans and Americans, and you will certainly be invited to participate. We would love to be able to take part in it. And also, I was promised chocolate cake. Chocolate cake? Yes, because for me, the 75th anniversary is a birthday party, so we should have cake. That is excellent to hear. Exactly. This surprised the team. They were like, "You want cake?" And I said, "Yes, and it has to be chocolate." Right. Well, just lastly, Madam Ambassador, I mean, you were here 30 years ago, and you're going to be here for quite a while now. Yes, I hope. Looking back, are you planning to visit some of the places that you get to see in the old days, and just to see how much they've transformed, how much they've changed, and plan to traverse more and further parts of Indonesia? We have Bali and another 15 super priority tourism destinations as well, just to further let the U.S. folks know about it. Yes, but also I want to go to places across Indonesia to meet Indonesian people and to meet ordinary people and see what they are doing, what their entrepreneurship is, what their goals and vision are. So I hope to travel a lot. You will laugh. And when I was in Malaysia, I went to every state. Wow. Yeah, well, it's a little more difficult in Indonesia. But I have a goal to travel widely and meet people and hear from people and learn from people about what their concerns are. And we are working across many provinces, USAID, our MCA. We are about to sign, hopefully, a new compact in early September. Our second compact, and so they will be working in priority provinces. So going in support of U.S. initiatives, working with our Indonesian partners and friends. Right, certainly heartwarming to hear that. We can't wait to see what you're going to do here in our country, Madam Ambassador, and we have to leave it at that. Thank you. I'd like to express our deepest gratitude for making your time here on TVRI, the Ambassador of the United States of America to Indonesia, Your Excellency Kamala Shirin Lakhdir. Thank you very much for your time and your insights. Thank you. And that brings us to the conclusion of Ambassador Corner here on TVRI World. Well, definitely 75 years is a milestone when it comes to bilateral and diplomatic relations between Indonesia and the United States of America. Just bright future ahead. And with that, we conclude the Ambassador Corner. I'm Rahmat Idris from the residence of U.S. Ambassador. Thank you so much for watching. Bye-bye. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Saya masih bersama dua narasumber membahas 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat. Saya ke Mbak Vivi terlebih dahulu. Demikian tadi kita sudah berbincang, saya sudah berbincang dengan Ibu Dubes yang baru untuk Indonesia dari Amerika Serikat, Mbak Vivi. The biggest takeaway, kunci utama dari yang beliau sampaikan adalah harapan terbesar untuk angka yang bagus ini, 75 tahun, sudah 3/4 jalan menuju satu dekade begitu. Dari analisis Anda mengamati hubungan diplomatik dan bilateral antara dua negara ini selama beberapa dekade ke belakang, Mbak Vivi, apa gambaran utama, sorotan utama yang bisa kita cermati dalam hubungan ini?
Oke, kalau untuk hubungan bilateral memang banyak aspek yang kita bisa bahas ya gitu. Tapi mungkin untuk pertama saya bahas dulu mengenai kerjasama dalam bidang keamanan ya, mungkin politik keamanan gitu. Karena memang itu selain hubungan ekonomi, tentunya hubungan keamanan itu merupakan aspek penting dalam hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia. Kedua negara ini berkolaborasi dalam banyak bidang. Terutama kalau dalam bidang keamanan itu antara lain dalam counterterrorism, keamanan maritim, dan juga modernisasi pertahanan. Itu biasanya itu 3 isu yang selalu menjadi aspek penting dari hubungan keamanan kedua negara. Nah tadi seperti dalam interview dengan Ibu Dubes sempat disebutkan mengenai Comprehensive Strategic Partnership. Ya, memang November itu 2023 lalu masih betul. baru sebenarnya. Jadi memang itu kalau kita lihat rentetan sejarah hubungan bilateral, memang itu momen penting sekali dalam hubungan bilateral. Kalau misalnya kalau boleh kita lihat sejarahnya ke belakang, itu mungkin beberapa hal penting dalam hubungan pertahanan keamanan antara dua negara itu tahun 2006 itu pertama kali kita buat joint exercise Garuda Shield. Latihan bersama ya. Latihan bersama Garuda Shield yang waktu itu dilakukan secara bilateral. Kemudian 2010 itu kita membentuk Comprehensive Partnership. 2015 berkembang menjadi Strategic Partnership. Dan setelah itu 2022 itu kemudian Garuda Shield berkembang menjadi tidak lagi bilateral tapi juga multilateral melibatkan beberapa negara lain. Jadi itu kerjasama yang dari bentuknya bilateral berkembang menjadi multilateral. Kemudian itu secara cepat diikuti tahun depannya lagi ada lagi Garuda Shield yang berikutnya lagi secara multilateral. Pada tahun yang sama memang tahun 2023 ini banyak sekali rentetan perkembangan hubungan bilateral. Jadi Super Garuda Shield yang kedua, kemudian ada 2+2 dialog. Menhan dan Menlu, dan kemudian kulminasinya pada bulan November itu ditandatanganinya CSP itu. Jadi memang kita lihat 2023 ini luar biasa berbagai rentetan perkembangan hubungan bilateral antar kedua negara. Dan ini menjadi tahun pertama untuk mencermati hasil dari penandatanganan Comprehensive Strategic Partnership itu ya Mbak Vivi. Tapi kalau kita lihat lagi di angka 75 ini, tak hanya US sebenarnya di tahun ini, karena merunut ke tahun 1949 saat banyak negara sudah mulai mengakui eksistensi Republik Indonesia dan kita mulai menjalin kerjasama, perwakilan konsuler mulai dibangun di Indonesia. China, Rusia tahun depan juga 75, ekonomi besar lainnya juga di angka serupa. Apa yang membuat 75 tahun dengan Amerika Serikat ini berbeda dan istimewa sendiri Mbak Vivi? Karena selain kita sama-sama anggota G20, sama-sama demokrasi besar dunia, dan mungkin juga lesson learned dari Amerika Serikat yang bisa kita ambil sehingga kita bisa menuju langkah atau trajektori yang tepat gitu dalam hubungan ini. Oke, kalau dari kacamata Indonesia tentunya Amerika Serikat itu aktor yang penting di kawasan Asia Tenggara. Negara adidaya betul, akan mempengaruhi foreign policy kita. Betul. Pada saat yang sama, Asia Tenggara juga merupakan kawasan yang penting bagi Amerika Serikat dan Indonesia merupakan negara besar di situ. Jadi kalau kita mau buat daftar, sebenarnya banyak sekali kepentingan yang sama, gitu ya, common interest antara Amerika Serikat dengan Indonesia. Tadi saya menyebutkan beberapa hal dalam isu kerjasama keamanan. Nanti mungkin ada beberapa hal lain terkait dengan ekonomi, isu iklim sekarang itu kan banyak sekali kerjasama antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini. Jadi memang kalau kita mau membuat indikator kenapa ini penting, kita bisa lihat dari daftar sedemikian panjang antara isu-isu yang sama. Common interest antara Indonesia dan Amerika Serikat. Prinsip-prinsip yang kita sama-sama usung begitu ya Mbak Vivi. Saya ke ujung meja dulu ke Mas Dandi. Mas Dandi ingin perspektif dari sektor ekonomi nih, karena ini menjadi pondasi penting ya, tidak bisa dinafikan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat, kerjasama ekonomi, trade values, nilai perdagangan kita itu menjadi hal yang sifatnya fundamental dalam kerjasama dua negara begitu. Cerahkan kami Mas Dandi tentang 75 tahun ini sudah seberapa jauh kemajuan atau progres kerjasama ekonomi kita dan apa yang menjadi sorotan utama di sana? Ya, mungkin tadi kita juga sudah bisa menyimpulkan bahwa kedua negara merupakan negara besar, gitu ya, sebagai anggota dari G20, yaitu merupakan adalah grup
dengan PDB 20 negara dengan PDB terbesar. Jadi kita harapkan sebenarnya in terms of perdagangan internasional antara kedua negara harusnya juga lebih besar lagi gitu ya. Kalau misalnya negara besar dengan negara besar itu harusnya trade-nya semakin besar. Nah, kalau misalnya yang bisa saya lihat misalnya dinamika dari misalnya 10 tahun terakhir itu cukup trajektorinya naik turun gitu ya. Trennya naik turun. Naik turun. Jadi mungkin tahun lalu misalnya kita in terms of bilateral trade itu turun di tahun 2023 dibandingkan 2022. Cuman ini banyak faktor-faktor yang misalnya masih recovery COVID, terus juga ada yang namanya belum pulih sepenuhnya lah. Betul gitu sekali. Ya. Lalu juga ada pergeseran mitra-mitra perdagangan Amerika Serikat gitu ya, yang mungkin mereka condong lebih yang dekat-dekat gitu, Amerika Latin seperti Meksiko gitu ya. Nah ini mungkin dinamikanya cukup tinggi gitu ya dibandingkan dengan beberapa misalnya tahun-tahun misalnya 20 tahun terakhir atau 30 tahun terakhir. Mungkin yang bisa di-highlight adalah sekarang kita cari platform kerjasama ekonomi internasional Indonesia dan Amerika Serikat. Nah, misalnya kita tahu ada IPF, Indo-Pacific Economic Framework. Nah, ini Indonesia sudah menjadi bagian dari IPF gitu ya. Cuman mungkin catatannya adalah IPF ini sebenarnya bukan perjanjian perdagangan gitu ya. Jadi tidak ada misalnya penurunan tarif ataupun juga kemudahan investasi yang konkret sebenarnya. Lebih jadi ke etikat tapi tidak mengikat. Betul begitu. sekali, standar. Gitu ya. Jadi walaupun ini demikian harus kita lihat sebagai potensi kerjasama ekonomi internasional ke depannya gitu ya untuk bisa kita lebih meningkat lagi tidak hanya dari perdagangan tapi juga dari investasi. Ya, Mas Dandi, kalau merunut kepada data yang telah dirilis selama beberapa waktu belakang setidaknya 2 semester ini di 2024 memang kita pertumbuhan ekonomi cukup baik begitu. Kaitannya dengan hubungan bilateral dengan Amerika Serikat, apakah kontribusi dari kerjasama ekonomi kita dengan US juga berkontribusi positif gitu, berbanding lurus dengan tingkat pertumbuhan ekonomi kita yang di atas 5% atau 5,0%? Ya, menurut saya ya itu berkontribusi gitu ya, karena kita melihat bahwa investasi dan juga perdagangan internasional antara Indonesia dan Amerika Serikat itu sektor-sektornya sangat strategis gitu ya. Volumenya juga besar. Volumenya juga besar. Kita lihat peningkatannya dalam 10 tahun terakhir juga cuma lumayan signifikan gitu ya. Jadi kedua setelah China ya, Mas, kalau saya tidak salah. Betul sekali. Nah, ini sektor-sektor strategis ini sebenarnya yang menjadi pendorong nanti Indonesia ke depannya karena kita nggak puas hanya 5-6% aja nih karena ke depan kan targetnya nih sudah sangat tinggi. Harus keluar dari middle income trap gitu. Itu dia. Pertumbuhan ekonomi. Dan yang saya mau highlight juga penting Amerika Serikat untuk menjadi partner kita untuk supaya kita bisa mendapatkan trajektori yang tinggi tersebut. Baik, kita akan perdalam lagi nanti di segmen berikutnya. Tetap bersama kami saudara di Indonesia Bicara. Kami segera kembali. Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara, masih di TVRI. Saudara, 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat masih menjadi topik utama kita malam ini. Dengan 2 narasumber, saya kembali ke Mbak Vivi lagi. Salah satu poin yang menarik dari yang kami bahas bersama Ibu Dubes kemarin di kediaman beliau, Mbak Vivi, adalah fakta bahwa saat penyerahan letter of trust, surat kepercayaan dari Amerika Serikat oleh Ibu Dubes ke Pak Jokowi, tidak ada perbincangan di sana antara Ibu Dubes yang baru dengan Pak Presiden. Namun setelah itu beliau punya kesempatan untuk berbincang secara ekstensif dengan Presiden terpilih kita, Prabowo Subianto, yang notabene punya sejarah cukup panjang. Beliau sempat belajar di Amerika Serikat, berbicara bahasa Inggris dengan sangat lancar begitu, dan punya foreign policy yang cukup kuat terkait dengan Amerika Serikat. Boleh cerahkan kami tentang ini, Mbak Vivi? Iya, betul. Memang menarik ya kalau kita lihat kalau kita melihat dan kemudian mencoba memprediksi pandangan Pak Prabowo mengenai Amerika Serikat. Beliau sebenarnya punya, secara latar belakang sejarah, punya hubungan dekat lah dengan Amerika Serikat, pernah tinggal di sana. Ayah beliau dulu juga sekolah lama di Berkeley gitu ya, sehingga pasti beliau juga punya pengalaman pada masa pertumbuhannya juga tinggal di Amerika Serikat. Punya perspektif yang cukup untuk melihat dari kalau orang Amerika mikirnya gimana nih tentang negara lain. Tapi kemudian kan memang beliau ketika
ada satu masa di mana hubungan beliau dengan Amerika Serikat tidak baik gitu ya, terutama setelah akhir tahun 90-an, kemudian sempat beliau tidak bisa untuk masuk ke dalam Amerika Serikat gitu ya. Meskipun sekarang itu sudah di revoke, sudah tidak berlaku lagi seperti itu gitu. Jadi memang kalau kita lihat ini agak sulit kita bisa memprediksi seperti apa hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Prabowo nantinya. Kalau secara garis besar kebijakan luar negeri, kita memang bisa mencoba memprediksi akan ada campuran antara kontinuitas dan perubahan gitu ya. Kalau dalam transisi dari masa Jokowi ke masa Prabowo. Khususnya kaitannya dengan kebijakan asing ya Mbak. Betul, terutama dengan hubungan bilateral gitu ya. Mana negara yang kemudian menjadi prioritas, mana kemudian negara yang menjadi fokus dari berbagai hubungan dalam berbagai aspek gitu. Sekalipun yang pertama dikunjungi Pak Prabowo adalah Presiden Xi Jinping di Tiongkok. Betul. Dan beliau belum sempat nih pergi ke Washington Amerika DC Serikat, belum pergi ke sana. Jadi mungkin nanti setelah dilantik mungkin ya. kita nggak tahu juga gitu ya. Tapi memang ini kita bisa harapkan ada perpaduan antara kontinuitas dan perubahan. Baik, kalau dari pandangan Anda gimana Mas Dandi? Karena kan kita akan punya pemerintahan baru, new administrations. Likewise, US juga sedang menggodok sekarang. Kita berbincang saat ini, Democrat National Convention Final Day sedang berlangsung begitu. Prospek kerjasama ekonomi kita dengan dua pemerintahan baru yang nantinya akan saling berjumpa begitu di pertengahan jalan akan seperti apa, Mas Dandi? Ya, pastinya kita tadi yang dikatakan Mbak Vivi agak sulit gitu ya memprediksi seperti apa nanti ke depannya. Cuman kita ekspektasikan pasti akan meningkat gitu ya. Tadi given Pak Prabowo mempunyai latar belakang yang lumayan dekat gitu dengan Amerika Serikat. Dan ini mungkin bisa digarisbawahi, kita di CSIS ada survei gitu ya memperlihatkan bahwa para eksportir ini sebenarnya menunggu-nunggu kerjasama ekonomi internasional antara Indonesia dan Amerika Serikat gitu ya, free trade agreement gitu, karena memang FTA. Kita ada upaya ke sana Mas. Kita pinginnya kita punya FTA, tapi kita sampai sekarang belum punya gitu ya. Cuman gempuran ini produk betul sekali. Amerika Serikat ini menjadi top priority gitu ya untuk dilihat dari ekspor ini kapan nih kita dapat FTA gitu ya. Cuman mungkin secara politik domestik Amerika Serikat itu mungkin sangat sulit gitu ya. Tapi saya mungkin berekspektasi mudah-mudahan nanti pemerintahan yang baru Pak Prabowo bisa lebih memperlihatkan hasil-hasil yang konkret nih untuk terkait dengan perdagangan dan investasi. Untuk terwujudnya keterbukaan market, akses market yang lebih luas ke Amerika Serikat. Tapi tentunya hal-hal yang sifatnya konvensional, tradisional yang sudah terbukti menguntungkan bagi Indonesia terkait ekspor Mas akan dijaga dari pemerintahan sekarang ke yang berikutnya yang pasti ya. Dari data-data yang Anda punya Mas Dandi, apa sih komoditas utama yang paling beneficial, paling profitable dari Indonesia yang kita jual ke Amerika Serikat dan menjadi potensi untuk terus diekspansi ke depannya? Ya, ada beberapa ya sebenarnya sektor-sektor ataupun juga produk-produk yang menurut saya potensial untuk dieksplor ke depannya. Misalnya terkait dengan komoditas mineral yang sekarang kita sekarang sedang godok gitu ya. Yang sudah ada value ya. Yang sudah ada value pastinya, betul. Nah ini yang sebenarnya kita tunggu-tunggu kerjasama ekonomi internasionalnya. Karena apa? Karena Amerika Serikat ini mempunyai teknologi gitu ya yang bisa kita gunakan untuk tadi mengupgrade value added barang-barang mineral kita. Dan tidak hanya teknologi tapi juga standar terkait dengan keberlanjutan itu juga bisa menambahkan value added gitu ya. Jadi kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat ini tidak hanya menguntungkan secara perdagangan dan investasi secara bilateral, tapi juga dengan negara-negara lain juga gitu ya. Jadi presiden begitu yang kita lakukan dengan Amerika Serikat untuk yang kita lakukan atau kita sepakati dengan negara-negara lainnya begitu. Baik, sebelum kita menuju ke comeback berikutnya, saya ke Mbak Vivi lagi. Mbak Vivi, apa sih menjadi tantangan utama kerjasama kita dengan Amerika Serikat di usia ke-75 tahun hubungan bilateral ini, Mbak? Karena kita tidak selalu we don't always agree begitu ya. Ada hal-hal yang menjadi fundamentally disagreement, ketidaksetujuan antara dua belah pihak ini. Dari amatan Anda seperti apa, Mbak? Ya, memang kalau kita lihat ya hubungan bilateral Indonesia AS itu
inisiatifnya banyak, gitu ya. Tapi gapnya juga banyak juga, gitu ya. Karena sebenarnya masih banyak yang bisa kita lakukan bersama. Kalau misalnya kita kerjasama itu kan banyak sekali gitu listnya, mulai dari pendidikan, dari hubungan dagang. Kita sekarang bicara iklim, hubungan pertahanan dan sebagainya. Tapi memang saya rasa ada beberapa hal yang menjadi tantangan utama. Pertama tentunya keadaan domestik di masing-masing negara itu akan sangat mempengaruhi bagaimana sebuah negara melakukan hubungan bilateral dengan negara lain, gitu ya. Itu satu hal. Yang kedua itu juga saya lihat itu masih tinggi sekali ketidakpahaman antara satu negara dengan negara lainnya. Jadi dari Indonesia itu juga kadang kita punya ekspektasi tertentu terhadap Amerika Serikat, bagaimana dia berperan di kawasan dan sebagainya, ternyata tidak demikian, gitu loh. Kalau misalnya kita putar ulang gitu ya, ketika Obama pertama kali terpilih gitu ya, orang Indonesia itu termasuk yang sangat sangat senang gitu ya, karena menganggap bahwa ini saatnya nih hubungan baik antara Amerika Serikat dengan Asia Tenggara. Tapi ternyata banyak kekecewaan juga di sana gitu, karena tetap fokus Amerika Serikat ternyata masih di Timur Tengah, gitu ya. Apalagi di administrasinya Donald Trump, betul, 2016-2020. Betul. Dari Amerika Serikat sendiri juga kadang-kadang melihat negara seperti Indonesia itu, kita juga masih bingung apa yang kita cari dalam hubungan bilateral ini. Baik, kita perdalam lagi nanti di segmen berikutnya. Tetap bersama kami, saudara. Indonesia Bicara segera kembali usai jeda berikut. Kembali bersama kami di Indonesia Bicara, saudara. 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat. Mbak Vivi, melanjutkan perbincangan kita tadi, satu hal yang paling krusial saat ini jadi pengamatan, Anda sebutkan sedikit tentang Timur Tengah kembali bergejolak saat ini. Dan Indonesia punya, secara umum begitu ya, punya sikap yang cukup stern, cukup tegas terkait ini. Bu Retno berkali-kali bilang, two-state solutions diangkat di General Assembly juga. Sementara Amerika Serikat punya hak veto di sini. Bagaimana hal ini punya pengaruh terhadap hubungan bilateral kita, Mbak? Bisa dibilang memang Palestina itu menjadi satu faktor ya dalam hubungan Indonesia-Amerika Serikat. Tapi dampaknya itu lebih kepada dampak-dampak simbolis daripada isu utama yang berpengaruh besar. Terhadap hubungan terhadap bilateral, hubungan. Ya? Baik. Misalnya gini, Indonesia tadi dibilang memang kita punya dukungan besar terhadap Palestina, dan memang itu kadang-kadang membuat ada perbedaan dengan Amerika Serikat. Tapi sejauh ini itu tidak pernah secara fundamental merusak hubungan bilateral kita, gitu ya. Terkadang kita lihat ada protes, gitu ya. Indonesia kemudian membawa isu ini ke level multilateral di PBB misalnya, demo gitu ya. Demo besar-besarnya di depan US Embassy betul. misalnya. Tapi itu memang terjadi bentuknya simbolis kalau kita bisa lihat, gitu ya. Bukan hal yang menjadi faktor utama dalam hubungan bilateral. Dan tujuannya juga bukan untuk mengganggu hubungan bilateral ini, tapi lebih memperjuangkan hak dari mereka yang seharusnya tidak tertindas atau tidak dilanda konflik begitu. Apakah ini juga dampaknya sama ke ekonomi, Mas? Karena kalau dari kacamata masyarakat umum seperti saya begitu, mulai kita baca-baca berita, wah ini gerai-gerai yang diasumsikan ada afiliasi dengan Israel, tapi mainly itu adalah franchise-nya Amerika Serikat begitu, melaporkan penurunan pendapatan secara umum gitu, gross income-nya. Amatan Anda seperti apa, Mas? Ya, mungkin kalau pertanyaannya efektif atau tidak itu harus dibuktikan secara empiris gitu ya. Cuman harus ada datanya. Harus ada datanya ya untuk terkait dengan apakah memang ini akan mempunyai dampak atau tidak gitu untuk hubungan antara Indonesia dan juga Israel nanti ke depannya. Nah, ini mungkin menurut saya yang harus kita lihat sebenarnya yang terkena potensi dampaknya adalah sebenarnya orang-orang Indonesia juga gitu ya, pekerja di sana gitu ya, yang memiliki franchise di sini kan sebenarnya orang-orang Indonesia juga gitu ya. Jadi sebenarnya pebisnis ada pebisnis kita. Jadi ada two sides of the coin sekarang kalau misalnya kita mau lihat dampaknya gitu. Nah, mungkin nanti pertanyaannya adalah sampai seberapa jauh nih nanti masyarakat benar-benar untuk istilahnya istiqomah gitu ya untuk memboikot atau dan lain-lain. Tapi mungkin kalau untuk memperlihatkan dampaknya itu mungkin masih harus kita lihat. Dan harus dicermati juga sejauh mana upaya ini punya dampak secara langsung untuk penghentian
tanda kutip genosida atau perang dimanapun saat ini yang berlangsung di muka bumi. Satu lagi kaitannya dengan currency kita, Mas, karena satu hal yang kaitannya dolar kuat sekali di mana-mana begitu, tapi kita sudah menguat sekarang ya. Jadi pelemahan dan penguatan dolar yang kita alami setidaknya dalam 2 semester terakhir begitu. Berdampak juga ke hubungan ekonomi kita, Mas? Kalau penguatan atau juga pelemahan dolar itu kan tidak hanya terjadi di Indonesia gitu ya, maksudnya di seluruh negara, dan ini memang sudah pasti akan terjadi. Nah, mungkin yang kita ingin lakukan sekarang adalah bagaimana meminimalkan risiko antara terkait dengan dinamika naik turunnya dolar itu. Jadi mungkin yang pemerintah saat ini lakukan, misalnya ada local currency settlement gitu ya dengan beberapa negara. Mungkin itu memang beberapa hal yang bisa kita tingkatkan gitu ya kerjasamanya untuk bisa meminimalkan risiko misalnya naik atau turunnya dolar. Dan menjaga sentimen pasar tentunya. Betul sekali. Karena kemarin sempat anjlok di mana-mana dan para pemegang saham langsung riuh kemarin kan ya, Mas. Saya ke Mbak Vivi lagi. Mbak Vivi berkaca dari presidensi kita di G20 2 tahun yang lalu. Saya sempat berbincang dengan Secretary of State Mr. Anthony Blinken yang fokus lagi-lagi bagaimana kehadiran atau presence dari Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Idealnya dirangkul juga nih karena memuluskan kekuatan atau pengaruh dari Amerika Serikat di Indo-Pasifik. Namun lagi-lagi tidak bisa kita nafikan bahwa ada kekuatan ekonomi lain, China, Rusia juga ingin punya andil, juga ingin punya suara, punya jalur di kawasan ini. Saya tanyakan ke beliau dan juga disambut hal yang sama oleh VP Harris, Kamala Harris yang datang saat kita keketuaan ASEAN di tahun berikutnya begitu. Amatan Anda, Mbak, sejauh mana, ini juga direspon oleh Ibu Dubes saat saya berbincang dengan Mbak, sejauh mana peran strategis Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik bisa terwujud di tengah semua gempuran pengaruh negara-negara kuat lainnya? Dan kita berada at the center of it, di tengah pusaran semua kekuatan besar ini. Oke, Amerika Serikat di Indo-Pasifik itu nilai pentingnya sama, baik bagi Amerika Serikat maupun bagi negara-negara yang di kawasan. Jadi kita ingin Amerika Serikat di sini dan mereka juga butuh untuk ada di kawasan Indo-Pasifik. Jadi itu win-win solution kata betul. Jadi itu satu hal yang harus digarisbawahi saya rasa gitu ya. Memang tantangannya besar, gitu ya. Tantangannya besar karena dari sisi Amerika Serikat itu mereka itu kehadirannya ada di mana-mana masalahnya, bukan cuma di Indo-Pasifik. Tadi kita bahas soal Timur Tengah gitu misalnya ya, kemudian Amerika Latin itu halaman belakangnya mereka gitu ya. Jadi memang untuk mereka 100% di Indo-Pasifik nggak mungkin juga. Jadi itu pertama itu masalah harus besar. Bagi-bagi kue. Tetap betul begitu. Dari kita terutama dari negara-negara Asia Tenggara itu juga sama kita butuh Amerika Serikat di sini, tapi kemudian kita tidak ingin mereka kemudian bertengkar atau bersengketa dengan negara besar lainnya, gitu. Tidak usah ambil resiko itu tadi kata Mas Dandi. Waktu kita hampir habis, saya ingin tanggapan dari masing-masing narasumber. Ke Mas Dandi dulu, Mas. 75 tahun, hampir 100 tahun, 25 tahun lagi begitu. Ekspektasi Anda khusus untuk perspektif ekonomi Indonesia Amerika Serikat seperti apa, Mas? Ya, tentunya saya punya ekspektasi yang cukup besar gitu ya di kedua negara ini punya pemerintahan baru gitu ya. Ada time to reset, time to collaborate, time to sustain our bilateral trade and investment. Jadi perdagangan dan juga investasi ke depannya gitu ya. Jadi mungkin tadi disebutkan sektor-sektor yang menurut saya juga yang strategis ini ya, misalnya adalah sektor digital yang belum mungkin kita bisa eksplor lagi gitu ya, juga sektor misalnya tadi transisi energi itu juga merupakan hal-hal yang mungkin pastinya akan dibutuhkan oleh Indonesia kalau misalnya nanti 2045 kita menjadi negara high income. Indonesia emas. Tapi satu hal yang pasti, Mas, karena di peringkat pertama adalah tekstil kita paling diminati untuk komoditas ekspor ke Amerika Serikat. Juga sepatu, footwear fashion begitu. Tapi di tengah itu tekstil kita menurun ribuan karyawan, puluhan ribu bahkan di PHK di tanah air. Kita dibombardir oleh produk tekstil dari Tiongkok gitu. Solusinya seperti apa ini? Makanya kedepannya gitu ya, kita melihat masih banyak potensi-potensi misalnya platform kerjasama yang belum kita maksimalkan gitu ya. Dan itu juga harus kita sadari itu juga mungkin permasalahannya datang dari Indonesia terkait dengan daya saing gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya daya saing kita di compare dengan negara tetangga Vietnam dan lain-lain, nah ini mungkin harus menjadi bahan refleksi
pemerintah Indonesia kira-kira apa nih yang harus kita lakukan. Harus punya bargaining power di kawasan ini Itu minimal. juga, Karena beberapa kali kita mengundang calon investor besar, saya tidak harus sebutkan namanya, kalah bidding kita Mas sama Vietnam dan sama Thailand gitu. Moga-moga kedepannya ini bisa membaik gitu. Terakhir ke Mbak Vivi, Mbak 75 tahun, ekspektasi Anda? Well, harus diingat bahwa tantangan pasti tetap ada. Kita udah banyak membahas tantangan, tapi nggak berarti bahwa tidak ada peluang untuk kerjasama yang lebih dekat lagi. Banyak sekali isu yang masih besar peluangnya bagi Indonesia dan Amerika Serikat untuk bekerja sama, dan berarti kita tunggu nih tindak lanjut dari CSP bagaimana, karena CSP itu udah comprehensive strategic partnership kemitraannya. Isu yang dibahas sudah semua yang di bawah langit sudah masuk semua ke situ. Jadi kita tunggu aja gitu gimana follow up-nya, gimana tindak lanjutnya, dan bagaimana kemudian implementasi dari poin-poin yang ada dalam CSP itu. Dan utamanya bagaimana perpaduan dua administrasi baru, presidensi kita dan presidensi Amerika Serikat Januari nanti kita lihat akan bergabung untuk usia baru kemitraan Indonesia dan Amerika Serikat. Saya harus ucapkan terima kasih sudah habis waktu kita untuk berbincang di program ini. Deputi Direktur Eksekutif CSIS Syafia Muhibat dan peneliti bidang ekonomi CSIS dan di Raffi Trandi. Terima kasih Mas dan Mbak untuk waktu dan insights-nya di TVRI. Terima kasih Pak Nanda sudah menyaksikan Indonesia Bicara. Saya Rahmat Idris, selamat malam, sampai jumpa.